gimana? Ada yang bisa saya bantu Pak Teddy? Mohon maaf nih mengganggu waktunya sebentar. Gimana? Saya mungkin minta waktu kurang lebih 15 menit. Hmm. Ini terkait kegiatan pendidikan program guru penggerak. Ya. Jadi saya memiliki tugas untuk mewawancarai pimpinan di sekolah terkait dengan pengambilan keputusan-keputusan yang keputusan kasus-kasus pada dilema etika atau rujukan moral. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan yang pertama, jadi selama ini bagaimana Pak Nuron menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak gitu ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang memang sama-sama benar gitu. Terus atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, itu barangkali untuk pertanyaan yang pertama. Kasus di mana kita dihadapkan dengan dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan. Nah, itu memang kasus yang bukan kasus yang baru atau bukan kasus yang aneh yang terjadi di sekolah kita ya. Jadi beberapa kasus mungkin saya ambil contoh gitu. Saya ambil contoh kemarin ada siswa kita yang memang dia itu terpanggil sebagai atlet sepak bola di tingkat kabupaten yang mengharuskan dia itu seminggu sekali, dia harus seminggu berapa kali gitu dia harus latihan. Dan ada kalanya ketika dia turnamennya sudah mulai berjalan, dia sampai beberapa minggu nggak masuk. Dan itu muncul laporan dari guru, dari wali kelas, betul, Pak. itu mempertanyakan pada saya ini gimana. Nah, mungkin contohnya seperti itu Pak Teddy. Dan kalau kita lihat, mungkin di satu sisi si guru mempertanyakan kondisi siswa tersebut karena memang kewajiban siswa tersebut belajar. Tapi di sisi lain kita juga harus melihat bahwa siswa tersebut tidak masuk ke sekolahnya itu kenapa? Itu yang saya pelajari. Ternyata ketika selidik punya selidik, si anak tersebut dia terpanggil dan mengharuskan dia dalam satu minggu itu beberapa kali harus latihan. Bahkan ketika turnamen berjalan, dia beberapa minggu nggak masuk. Nah, itu hal yang memang tidak mudah kita putuskan ke si anak harusnya betul, seperti ini, guru seperti ini, nggak seperti dilema juga. Nah, mungkin seperti itu untuk pengambilan keputusannya. Saya tidak mengambil keputusan bahwa si anak ini salah atau gurunya ini yang benar atau si anak yang benar gurunya ini yang kurang apa istilahnya kurang memberikan peluang pada si anak untuk pengembangan bakatnya dia, enggak. Tapi tentunya ada beberapa langkah-langkah atau ada tahapan-tahapan di mana dalam pengambilan keputusan tidak ada yang dirugikan. Karena si anak juga memang melaksanakan kegiatan itu untuk pengembangan bakat dia, bahkan ada output positifnya juga buat sekolah. Nama sekolah mungkin terbawa harum lah istilahnya. Dan buat si bapak ibu guru yang sebagai pelapor juga saya memberikan istilahnya informasi pemahaman kepada mereka bahwa si anak tersebut tidak masuk ke sekolahnya itu bukan karena dia malas, bukan karena dia bolos dari rumah berangkat ke sekolah nggak nyampe, bukan seperti itu Pak Teddy. Oke, baik Pak Nuron. Yang selanjutnya terus kalau langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan oleh Pak Nuron biasanya seperti apa selama ini? Kalau menemui kasus-kasus seperti tadi yang seperti saya katakan. Jadi kita tidak serta-merta mengambil keputusan bahwa si anak salah atau guru ini yang benar atau si anak yang benar guru ini yang kurang pemahaman, enggak. Langkah-langkahnya tetap saya menerima laporan dari guru atau sebagai pelapor baik guru ataupun wali kelas. Kemudian saya memanggil siswa tersebut, bahkan kalau perlu saya memanggil juga orang tuanya untuk menggali informasi. Jadi kenapa si anak ini memang tidak masuk ke sekolah itu? Setelah saya mendapatkan informasi baik dari si anak ataupun dari orang tuanya, nah kembali saya setelah ada informasi seperti itu, saya panggil kembali si guru atau wali kelas sebagai pelapor untuk memberikan
informasi bahwa si anak tersebut bukan karena malas atau bolos, tidak masuknya ke sekolah itu, si anak tersebut memang dia terpanggil sebagai atlet kabupaten, yang mengharuskan dia harus ikut latihan, bahkan ketika pelaksanaan turnamen dia harus meninggalkan beberapa hari sekolah. Saya juga menyampaikan informasi tersebut kepada guru atau pelapor tersebut. Seperti itu Pak Teddy. Baik Pak. Nah, selama ini gitu ya, hal-hal apa saja nih yang mungkin oleh Pak Nuron dianggap efektif di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang ya seperti tadi gitu ya, yang kasus dialami oleh Pak Nuron atau disebut dengan kasus-kasus dilema etika. Musyawarah Pak tadi. Oh, musyawarah. Jadi seperti ini, ketika saya mendapatkan laporan, saya tidak langsung mengambil keputusan, oh ya ini si anak memang seperti ini, atau ya istilahnya ikut menjudge si anak bahwa dia memang pemalas atau enggak. Justru yang saya lakukan ketika mendapat laporan mengenai kasus-kasus apa istilahnya dilema etika seperti ini, saya bermusyawarah. Dalam artian di sini saya bermusyawarah dengan pihak BK sebagai penggali data, nantinya dia yang menggali data gitu, ya, bahwa si anak tersebut tidak sekolahnya itu seperti apa gitu. Terus juga saya dalam pengambilan keputusan seperti ini yang saya anggap efektif ketika saya juga bermusyawarah atau berkoordinasi dengan atasan saya, dalam hal ini mungkin kepala sekolah. Karena ketika sudah ada kebijakan dari kepala sekolah, ya kita tidak bisa apa-apa. Saya mengikuti, termasuk guru tersebut pun yang sebagai pelapor mengikuti apa yang diputuskan oleh bapak kepala sekolah, seperti itu. Oke, baik. Kemudian ini terkait dengan apa namanya tadi ya, kasus-kasus dilema etika. Selama ini hal-hal apa saja nih yang menjadi tantangan buat Pak Nuron di dalam pengambilan keputusannya itu? Kalau yang menjadi tantangan, ya jelas biasanya itu bapak, ibu guru atau wali kelas sebagai pelapor. Karena mereka merasa, istilahnya gini, karena mereka merasa bahwa si anak itu kewajibannya dia sekolah. Ketika dalam waktu sekolah si anak tidak mengerjakan gitu ya, si anak tidak datang ke sekolah atau bolos ke sekolah, guru merasa istilahnya dia tidak diikuti pelajarannya, sehingga dalam memberikan nilai pun dia mereka terkesan istilahnya enggan memberikan nilai kepada si anak. Itu tantangan yang pertama. Yang kedua juga tantangan mungkin dari anaknya, dari siswanya juga, itu terkadang ada tantangan seperti ini. Terkadang si anak merasa ketika dia sudah ketika sudah dia ada kegiatan seperti itu, dia mengesampingkan sekolah, dia mengesampingkan hadir ke sekolah, dia mengesampingkan tugas-tugas sekolah. Padahal itu kan tadi kalau kita istilahnya apa, tugas si anak itu, tugas pelajar itu, dia yang tugas pokoknya, tugas utamanya ya sekolah, belajar. Nah itu tantangan yang sering saya hadapi ketika menyelesaikan kasus-kasus dilema etika seperti itu. Ada kecenderungan dari anak merasa benar apa yang dia lakukan, dan ada kecenderungan sebagai pelapor, bapak ibu guru juga merasa benar apa yang dia laporkan, bahwa si anak memang ini nggak masuk sekolah sehingga dia enggak memberikan nilainya. Seperti itu tantangannya. Baik Pak. Nah pada saat pengambilan keputusan itu gitu ya, apakah Pak Nuron atau di sekolah ini memiliki jadwal tertentu atau memiliki memiliki jadwal khusus gitu untuk memutuskan terkait dengan kasus-kasus seperti ini, atau memang pada saat ada masalah diselesaikan? Nah kira-kira. Jadi begini Pak tadi, kan di sekolah kita itu dalam kurun waktu 1 bulan sekali itu selalu ada evaluasi. Ada evaluasi atau rapat dinas. Terjadwal sebenarnya untuk evaluasinya, gitu ya. Tapi untuk penyelesaian kasus-kasus seperti ini ya kita langsung selesaikan ketika kasus itu muncul. Ketika kasus muncul kita langsung selesaikan. Dan biasanya di evaluasi rapat dinas bulanan itu akan ada pembahasan lebih rinci lagi dari pihak sekolah, atau dalam hal ini kita sebut saja kepala sekolah. Seperti itu Pak Teddy. Oke. Baik. Pak Nuron gitu ya, pada saat mengambil keputusan yang tadi terkait dengan
dilema etika gitu. Apakah ada faktor-faktor atau mungkin seseorang gitu ya yang membantu di dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika, ada nggak? Jelas, kalau untuk menangani kasus seperti ini saya tidak bisa berjalan sendiri karena dengan ya mungkin bisa dilihatlah dengan pekerjaan saya gitu. Saya tidak mungkin langsung turun tangan memanggil siswa atau istilahnya menggali data atau menggali informasi dari siswa dan orang tuanya secara langsung, enggak. Jelas ada pihak-pihak yang membantu saya dalam menyelesaikan masalah seperti ini. Yang pertama mungkin kita sebutkan guru BK mungkin. Saya berkonsultasi dengan guru BK, saya menyampaikan masalah seperti ini dan biarkan guru BK yang menggali data ke anak dan orang tua. Nah, setelah guru BK tersebut dapat data dan informasi dari anak dan orang tua, dia ada feedback ke saya, pengembalian informasi yang dia sampaikan. Nah, ketika saya sudah terima informasi dari guru BK, saya juga melaporkan juga kepada kepala sekolah dalam hal ini yang punya kewenangan lebih gitu ya. Sebut saja Bapak Kepala Sekolah. Saya juga menyampaikan kepada kepala sekolah sehingga ketika keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Bapak Kepala Sekolah, dan saya rasa sejauh ini gitu keputusannya tidak ada yang istilahnya merugikan guru atau merugikan siswa dalam hal seperti ini. Seperti itu. Jadi dalam hal ini saya memang merasa terbantu oleh guru BK. Dan untuk sebagai istilahnya pucuk pimpinan di sekolah, saya meminta masukan keputusan dari dia. Saya juga berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Nuron sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Saya mendapatkan insight yang luar biasa dari percakapan kita sore ini. Saya mengambil banyak pelajaran tentu saja dari apa yang telah Pak Nuron alami di dalam pengambilan keputusan-keputusan yang sifatnya itu tadi ya dilema etika, di mana memiliki sama-sama benar gitu. Memang yang sulit itu gitu ya. Nah, terus dari ini pertanyaan terakhir barangkali pertanyaan terakhir. Dari semua percakapan tadi gitu ya, yang telah saya sampaikan atau yang telah Pak Nuron sampaikan, apakah ada pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman Pak Nuron pada saat mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang saya ambil dari kasus-kasus seperti ini, ya sebut saja kasus dilema etika, memang ini bukan hal yang istilahnya hal yang baru terjadi di sekolah kita Pak Dedi. Ini sering terjadi dari tahun ke tahun. Ya contoh kasusnya seperti itu. Mungkin untuk istilahnya pengalaman yang saya bisa ambil dari kasus seperti itu ya, saya tidak buru-buru mengambil keputusan. Saya tetap bermusyawarah, saya tetap mencari istilahnya kalau bahasa agamanya itu tabayun mungkin ya. Saya cari istilahnya titik terang gimana ini supaya jadi supaya tidak ada istilahnya dalam pengambilan keputusannya juga si anak tidak merasa dirugikan karena dia memang bukan main atau apa, karena dia juga sama istilahnya pengembangan bakat dia, bahkan ya kalau boleh dibilang kan itu ketika dia terpanggil pastilah ada output positif buat kita gitu ya, dari terpanggilnya dia sebagai atlet gitu. Dari mana ini? Dari sekolah ini gitu kan. Itu juga nilai plusnya buat kita gitu. Dan juga tidak dirugikan juga yang si pelapor atau si bapak ibu guru yang sebagai pelapor karena dia sudah mengetahui latar belakang si anak itu tidak masuk itu seperti apa. Jadi itu ketika saya menghadapi masalah ya bermusyawarah, saya mencari data sebanyak mungkin, sebaik mungkin sehingga dalam pengambilan keputusan itu tidak ada kedua pihak yang merasa dirugikan. Seperti itu Pak Teddy. Baik, terima kasih Pak Nuron obrolan yang sangat luar biasa. Sama-sama Pak Teddy. Hari ini saya mendapat banyak pelajaran tentunya dan sekali lagi saya ucapkan yang pertama mohon maaf telah mengganggu waktunya dan yang kedua saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita